Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Semoga pada hari ini kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, terutama agar kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Biasanya pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nomor 1, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Namun, bila dilihat secara lebih mendalam, hubungan internasional merupakan suatu studi mengenai interaksi aktif antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional seperti kelompok-kelompok atau badan-badan yang ada dalam suatu negara seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu dengan individu. Berikut ada beberapa faktor pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama A, faktor kodrat manusia sebagai makhluk sosial. B, faktor wilayah yang saling berjauhan. C, faktor pertumbuhan bangsa dan negara. D, faktor kepentingan nasional. E, faktor tanggung jawab sebagai warga dunia. Hubungan dan kerjasama nasional akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama A, saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. B, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. C, ditujukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. D, dilandasi politik luar negeri bebas dan aktif. E, saling menjunjung tinggi persamaan derajat dan menghargai antar bangsa. Hubungan internasional dapat berwujud dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama A, hubungan individual, contohnya turis, pelajar, mahasiswa. B, hubungan antar kelompok, contohnya hubungan antar lembaga swadaya masyarakat. C, hubungan antar negara, contoh hubungan negara dengan negara lain. Selanjutnya, adapun asas-asas hubungan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama A, asas teritorial, yaitu bahwa suatu negara akan memiliki kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. B, asas kebangsaan, yaitu bahwa dimanapun seseorang itu berada, selama seseorang tersebut masih menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut masih tetap berada di bawah hukum negaranya tersebut. C, asas kepentingan umum, yaitu bahwa suatu negara dapat menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk membela kepentingan umum. Selanjutnya, bahasan yang nomor 2 adalah pentingnya hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Jadi semua negara itu memiliki ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena ada beberapa faktor. Yang pertama A, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam apabila karena adanya kudeta atau pemberontakan, intervensi atau campur tangan di negara lain, hingga penguasaan
atau intervensi oleh negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu negara, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun di bidang masalah sosial budaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, negara-negara contohnya seperti negara Mesir, Australia, Arab Saudi banyak mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan negara tersebut membuktikan telah terjadinya hubungan internasional Indonesia. Dengan terjadinya hubungan internasional, maka tujuan dan cita-cita suatu negara lebih mudah dilakukan. Terlebih bagi negara Indonesia yang bertujuan ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, adapun arti penting hubungan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil. B. Mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, ataupun persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. C. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi. D. Membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa. E. Membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki. F. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia. Demikianlah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semuanya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.